Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulana ya salli wa sallim daiman على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب Alhamdulillah pada hari ini kita bisa meneruskan kitab Tasawwuful Ibad. Tasawwuful Ibad pada hari ini adalah maqalah yang ke-6 dari Khumasi perkara 5. Pada malam hari ini itu menjelaskan tanda-tanda orang yang bertakwa. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu ada 5. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu. Saking sahabat Utsman radhiyallahu anhu. Khamsun udna ala matul muqtadir. Awwaluha alla yujlisa illa man yuslihu ad-din ma'ahu wa yadhibul farja wal lisan wa idza asabahu syai'un 'adzim min ad-dunya yarahu wabala. Khamsun utawi perkara 5
ya khamsun iku alamatul muttaqina dadi tetengere pira-pira wong kang takwa. Ada 5 hal menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa. Apa itu? Awwaluha alla yujalisa illa man yuslihu. Utawi kawitane khamsun iku alla yujalisa yen to ora ngancani lungguh sapa wong illa man kejaba wong yuslihu kang bagusake sapa man. Yuslihu kang agawe bagus atau bagusake sapa man adina ing agama mau sartane wong. Kaya liku lan ngalahake sapa man al farja ing farji wal lisana lan lisan. Nomor 1. Nomor 2, wa idza asabahu lan nalikane ngenani hu ing man apa syai'un suwiji-wiji azimun kang agung minat dunya sang donya ya roh monggo ningali sapa man hu ing syai' wa balai. Nomor 3, wa idza asabahu lan nalikane kenani ing man apa syai'un suwiji-wiji qalilun yang sedikit minat diri saking agamane ing tanaman monggo jarah sapa man alika ing kono-kono syai'un wala yamla'u lan ora tebet apa batnuhu wetenge man minal halali saking perkara halal khaufan krana wedi min ayyu khalitahu saking yen to nyampuri sapa man hu ing halal min ayyu khalitahu saking yen to nyampuri ing halal apa haramun barang haram. Yang kelima wa yarola ningali sapa man annasa ing manungsa kullahu sakabehane nas qad najau teman-teman selamat sapa nas wa yarola ningali sapa man nafsahu ing awak dhewe ne man qad halaka teman-teman rusak apa nafsu. Artinya khamsun hunna alamatul muttaqin, ada 5 hal yang menjadi tanda-tanda orang yang bertakwa. Nah ini apa takwa itu? Kalau definisinya takwa secara singkat itu imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, itu melakukan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya secara singkat, atau bahasa Jawanya secara singkat ngelakoni perintah ngedoli cegah, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah secara singkat. Kemudian kalau menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, nama takwa itu al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah. Makanya takwa itu ada takwa kepada Allah, takwa Allah, yaitu takwa takut kepada Allah, takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wal amalu bitanzil, dan nomor 2 melakukan pada apa yang disebutkan oleh Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi, menurunkan wahyunya kepada para nabinya. Itu hal khawfu minal jahil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil, dan riman wal qana'ah dan riman, menerima apa adanya rizki yang telah diberikan kepada orang. Yang keempat yaitu menurut Sayyidina Ali karramallahu wajhah wal istidadu yaumir rahim, bersiap-siap untuk menghadapi hari akhir, siap-siap untuk menghadapi hari kematian, karena kita semuanya pasti mati. Untuk bekal kita mati menghadap pada Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus bersiap ya dengan ilmu dan amal yang cukup. Nah itu menurut
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kemudian jadi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu bahwa tanda-tanda orang yang bertakwa ini ada 5. Yang pertama, alla yujalisa illa man yuslihuddin, tidak bercampur dengan orang-orang lain, tidak bergaul dengan orang-orang lain kecuali yaitu orang itu menjadikan kebaikan bagi dirinya. Campur dengan para ulama, campur di majelis taklim seperti kegiatan yang seperti ini, campur dengan kegiatan-kegiatan jamiah yasin tahlil, jamiah sholawatan. Nah ini dengan bercampur itu, campur dengan orang-orang yang baik ini bisa menjadikan berdampak pada orang tersebut menjadi baik. Ini tanda-tanda yang pertama bagi orang yang bertakwa. Terkadang kita ini ya bisa campur dengan sembarang orang, segala macam orang. Sekiranya kita bisa membawa mereka yang asalnya tidak baik menjadi baik, lebih baik. Kita bercampur dengan berbagai komunitas segala macam kegiatan aktivitas yang mereka lakukan. Kalau kita bisa tetap bertahan untuk berbuat baik dan bahkan bisa mengajak mereka untuk berbuat baik yang asalnya tidak berbaik menjadi lebih baik, itu alangkah lebih baiknya. Tapi sekiranya kita tidak bisa mengarahkan mereka pada kebaikan, malah kita sampai takut mengikuti pada mereka yang kurang baik, ini yang naudzubillah, jangan sampai terjadi. Dan sedangkan orang yang bertakwa itu, yaitu kita bercampur, yaitu komunitas-komunitas yang baik, yaitu biasa ada kegiatan kebaikan, atau yang bisa pada mereka kita bisa mengajak mereka untuk berbuat baik, karena mereka tanpa kita pergauli, kita mencampuri mereka, kemungkinan malah lebih jelek. Makanya kita juga bisa, yaitu komunitas mereka ini juga kita ikuti. Ya jelas kita ini yaitu prinsip kita untuk berbuat baik, yaitu ngelakoni perintah dan doi cegah, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, wa yaqibul farja wal lisan, dan juga bisa mengalahkan farji dan lisan. Itu celaka seseorang, perbuatan dosa seseorang ini yang banyak ini adalah dari 2 lubang itu. Yang pertama adalah lubang lisan, mulut. Dari mulut mengucapkan sesuatu yang gak baik, menfitnah, bohong, dan mengadu domba, ini berawal dari mulut, yang dilakukan oleh mulut. Yang kedua, farji, yaitu kemaluan dengan farji, karena manusia ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nafsu. Nafsu kalau tidak bisa mengendalikan akan terkalahkan, akan dikuasai oleh setan, sehingga itu akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena setan ini selaku musuh bebuyutan manusia, musuh dari bah-bah kita Nabi Adam alaihissalam sampai kiamat ini, setan ini selalu mengganggu kepada kita, mengajak kepada kita untuk berbuat yang tidak baik, berbuat perbuatan dosa sebagai teman besok di neraka. Alhamdulillah, supaya kita ini jangan sampai takut mengikuti ajakan nafsu, di mana nafsu ini adalah disetir oleh setan. Jadi itu farji dan lisan, ini 2 anggota tubuh kita ini yang paling banyak melakukan perbuatan dosa, yaitu istilahnya lisan atas dan lisan bawah. Nah itu kita mengendalikan dengan kita memberi akal, diberi akal oleh Allah, kemudian dibekali ilmu, sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Nah ini kita sebagai tanda orang muttaqin yang pertama. Yang kedua, wa idza asabahu syai'un 'adzim minad dunya yarahu wabalan. Apabila ada sesuatu yang bersifat duniawi ini menimpa kepada kita,
Kita diuji dengan masalah dunia kita, harta kita misalnya terkena musibah, adanya kecelakaan, adanya bencana, adanya bencana musibah yang mengenai kepada harta benda, masalah duniawi, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah milik Allah, bahwa harta dan semuanya ini adalah milik Allah. Kalau misalnya ada musibah, ini kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semuanya kita ini adalah milik Allah, kita semuanya adalah milik Allah, dan kembali kepada Allah nanti pasti raji'un, akan kembali. Ini kalau masalah dunia. Dan masalah duniawi ini kita hendaknya melihat, ya, tidak melihat ke atas, tidak melihat orang yang lebih atas nilainya, tapi hendaknya kalau masalah duniawi ini kita melihatnya ke bawah. Lihat ke bawah gimana? Kalau misalnya mempunyai mobil satu, ini bersyukur daripada ada tetangga yang tidak punya mobil, hanya mempunyai sepeda motor. Yang punya sepeda motor juga itu bersyukur, yaitu dengan sepeda motor ini ya, bisa kegiatan digunakan untuk kegiatan, bersyukur daripada ada yang mempunyai sepeda ontel. Sepeda ontel yang begitu bersyukur daripada yang tidak mempunyai sepeda. Yang punya sepeda yang begitu bersyukur, yaitu dengan tanpa sepeda, tanpa kendaraan bisa berkegiatan, melakukan kegiatan, diberi kesehatan sehingga bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syukur. Yang harta bendanya banyak, ya begitu bersyukur atas harta yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan bersyukurnya gimana? Yaitu sarfun nikmah lima khuriqatullah, yaitu melakukan kenikmatan ini, mentasawufkan kenikmatan ini dengan apa yang dikehendaki, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan harta banyak digunakan untuk beribadah, digunakan untuk pembangunan, digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, melakukan ibadah umroh, zakat, sedekah, dan lain sebagainya. Nah, ini harta benda bagi kita semuanya adalah bukan larangan. Kita diperintahkan untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Terbukti yaitu adanya perintah haji, adanya perintah zakat, perintah sedekah. Ini buktinya yaitu kita tidak dilarang untuk memperbanyak harta benda. Tapi ya begitu, di balik harta benda yang kita miliki ini ada hak-hak dari orang fakir miskin, hak-hak dari anak yatim, sehingga dari sebagian harta benda ini harus dizakati, harus dikeluarkan kepada mereka yang berhak dengan adanya zakat, infak, dan sedekah. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun min ad-din ihtanama 'alaihi. Apabila menimpa pada dunia yaitu tentang keagamaan, tentang agama hanya sedikit, ya ini merasa susah. Tentang agama kita sebaliknya dengan tentang harta. Kalau tentang agama kita nggak boleh melihat yang ke bawah. Tentang agama harusnya kita melihat yang lebih atas. Suatu contoh kalau misalnya ya kita misalnya hanya tingkat ibtidah, tingkat SD, ya, ini harusnya kita mesti berusaha untuk tingkat atasnya, tingkat sanawiyah atau tingkat SMP. Berusaha untuk mencari yang lebih tinggi lagi. Yang sudah SMP atau sanawiyah berusaha untuk yang lebih atasnya, yaitu SMA atau aliyah. Begitu juga yang itu melihat lagi, mencari yang lebih atas lagi, harus S1, S1 yang lebih tinggi, S2, S3 dan seterusnya. Tentang ilmu ini tidak ada batasnya. Kita ini harusnya tentang ilmu, tentang agama ini harusnya melihat ke atas, harus melihat ke atas. Tidak boleh, wah rumahnya saya ini sudah S1 daripada tetangga itu yang masih belum punya S.
ya masih ya masih alia ya itu ya lumayan daripada itu nggak boleh sih, harus tetap mencari yang lebih atasnya, yang lebih banyak lagi. Nah kalau sudah usia sudah tua seperti kita ini bagaimana? Apakah juga sekolah seperti putra putri tidak? Yaitu dengan mencari ilmu yang bukan yang formal tapi yang non formal. Karena mencari ilmu ini ada yang formal seperti yang kami sebutkan tadi, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, kemudian S1, ini yang formal. Ada yang non formal, yaitu yang di majelis taklim, diperoleh di pengajian, di media sosial. Ini yang non formal. Nah ini juga tetap kita ini mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Konsep dalam Islam ini thalabul ilmi, mencari ilmu ini tidak ada batasnya. Ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu mulai dari ayunan ibu sampai apa? ke liang kubur. Artinya sepanjang masa kita diwajibkan untuk mencari ilmu, Bahkan di dalam hadis lain juga thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat fardu. Fardhatun itu tidak hanya fardu, tidak hanya wajib, tapi sangat wajib, sangat fardu ala kulli muslimin, kepada orang muslim baik laki-laki maupun perempuan. Nah ini tentang ilmu, kita harusnya melihat ke atas, tidak melihat ke bawah. Sama dengan juga begitu tentang ibadah, tentang keagamaan, ini kita tidak boleh melihat yang ke bawah, harusnya melihat yang lebih atas, ya berarti yang lebih atas. Gak boleh kita berhenti untuk mencari ilmu dalam kesempatan apa saja. Jadi kita dianjurkan untuk selalu mencari ilmu dan juga ibadah. Nah ini tentang ibadah, ini kita harus melihat ke atas tentang ilmu yang ke atas. Tapi tentang harta ini kita tidak boleh melihat ke atas, yaitu melihatnya ke bawah. Tujuannya apa? Supaya kita ini bisa bersyukur, mensyukuri atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian tanda-tandanya orang mutakin yang selanjutnya, yang ketiga, wala yamla'u batnuhu minal halal khaufan min ayyuqalitahu haram. Itu tidak memenuhi perutnya ini dengan makanan-makanan, terutama makanan yang tidak jelas halalnya. Ya, kalau kita makan, usahakan mencari makanan yang halal, rizki yang halal. Bahkan ini khaufan min ayyuqatal haram, sekarang halal tapi sampai berlebihan, ini juga kita hindari, karena dengan berlebihannya ini nanti bisa mengakibatkan menjadi campur dengan barang-barang yang haram. Nah ini kita tentang bekerja ya demikian, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, kita upayakan yaitu pekerjaan yang halal, sekalipun dipandang kurang baik, kurang tinggi derajatnya, tapi kita berusaha mencari kekayaan, mencari harta untuk nafkah, itu yang halal. Nah itu di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang perburuhan, di bidang pertanian dan lain sebagainya. Ini minal halal, cari barang-barang yang halal. Nah, dengan hal ini bisa menjadikan yaitu kehidupan kita menjadi baik, jadi sejahtera. Kemudian wayarun nasa kullahum qad najaw, melihat pada orang lain semuanya ini selamat, melihat kepada orang lain ini selalu husnudzon, yaitu kepada orang lain tidak mudah mencaci maki kepada orang lain, tidak mudah menfitnah, tidak mudah untuk mencaci pada orang lain. Nah ini tanda-tanda orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, yaitu ada 5 tadi.
Dalam Quran juga disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Wasari'ulan, bersegeralah kamu semuanya ila maghfiratin, untuk mencari ampunan dari Allah, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan mencari surga yang luasnya yaitu lebih dari langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga ini disiapkan pada orang yang bertakwa. Ini orang yang bertakwa ini akan diberi hadiah besok di akhirat, yaitu surga yang begitu luas, yang kita diharapkan untuk berlomba-lomba, bersegera untuk mencari ampunan pada Allah. Jadi orang-orang yang muttaqin. Di dalam konteks Al-Quran ini, orang muttaqin disebutkan kelanjutannya alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Orang yang muttaqin itu siapa? Yaitu orang-orang yang mau mendermakan harta bendanya, yang mau menginfakkan, mensedekahkan harta bendanya, baik itu dalam keadaan susah atau dalam keadaan gembira, dalam keadaan rahasia atau dalam keadaan terang-terangan ini, mau mendermakan harta. Memang harta benda yang kita miliki, yang dimiliki oleh orang-orang yang berharta ini sebagian, ini adalah menjadi hak bagi orang fakir miskin. Maka disebut zakat. Zakat ini adalah haknya membersihkan. Dengan mengeluarkan zakat ini berarti mengeluarkan kotoran-kotoran, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada harta orang tersebut. Kalau tidak dikeluarkan, ini berarti kotor, hartanya ini kotor dan tidak dikeluarkan zakatnya. Biasanya kalau demikian ini berdampak, kemudian ada musibah, ada bencana yang menimpa pada orang yang menumpuk harta tapi tidak mau mengeluarkan hak-hak orang fakir miskin yang semestinya yaitu dikeluarkan zakatnya dari harta benda tersebut. Itu yang pertama tanda dalam Al-Quran tersebut, mau mendermakan harta bendanya dalam keadaan bagaimana saja ini dilaksanakan. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang menahan amarah. Menahan amarah yang namanya sifat manusia kan terkadang bertemu dengan temannya, bertemu dengan orang lain, terkadang ada unek-unek, ada rasa hati yang kurang enak. Nah ini tidak langsung dijebloskan, tidak disampaikan, tapi ditahan, tidak disampaikan. Karena dengan disampaikan ini terkadang malah menjadikan tersinggung, menjadikan tidak enak, menjadikan tidak akur dan sebagainya. Wal kadhiminal ghaidh, wal afina, yang ketiga wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan, mau memaafkan pada orang lain. Kita namanya bergaul dengan teman, bergaul dengan tetangga, pasti ada sedikit kesalahan, ada salah ucap, ada salah perilaku, kelakuan dan sebagainya. Ini dengan kita mudah memaafkan, banyak memberikan kemaafan kepada orang-orang itu. Nah ini tergolong orang-orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ini senang pada orang-orang yang berbuat baik. Baru Bapak mau Ibu sampaikan dalam Al-Quran yang lain sebutkan innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini bersama dengan orang-orang yang bertakwa, bersama dengan orang bertakwa, wal ladzina hum muhsinun, dan bersama dengan orang-orang yang berbuat baik, orang yang mau melakukan kebaikan. Nah ini antara takwa dan muhsinin, antara muttaqin dan muhsinin ini bergandengan, yaitu takwa yang tadi sifatnya atau ciri-cirinya ada 5 tadi, dan juga yang disebutkan oleh Sayyidina Ali tadi, yaitu namanya takwa itu al-khaufu minal jalil, itu takut pada Allah yang Maha Agung, takut untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Wal amal bitamsil, dan mengamalkan pada isi kandungan Al-Quran yang telah diturunkan kepada para nabi, kepada para rasul-rasulnya. Dari Al-Quran
Al-Quran ini merupakan syariat tentang keagamaan, tentang kemasyarakatan, tentang kekeluargaan, tentang politik dan lain sebagainya. Ini lengkap di dalam Al-Quran, melakukan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wal qana'atu bil qalil, dan menerima apa yang menjadi bagian dari Allah. Kita diberi bagian oleh Allah bil qalil, sekalipun tidak banyak. Ini qana'ah, menerima apa adanya. Namun kita ini tetap harus ikhtiar, harus berusaha, bekerja, yang jadi pedagang, jadi petani, jadi pegawai. Ini sudah usaha maksimal, usaha mencari harta yang halal, harta yang baik, dengan jalan yang baik. Tapi terkadang hasilnya ini tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil, setelah kita sudah berupaya, ikhtiar, juga disertai dengan berdoa dan tawakal, berserah diri kepada Allah, kemudian diberi qanaah, kita menerima apa yang menjadi bagian. Karena ibaratnya kita ini mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beda-beda, beda orang beda bagiannya. Terkadang ada orang yang kelihatannya pekerjaannya tidak seberapa, tapi hasilnya banyak. Kadang-kadang ada yang pekerjaannya luar biasa banyak, tapi hasilnya tidak banyak. Bahkan kadang-kadang ada yang usaha semaksimal mungkin, tapi masih bangkrut, masih merugi. Nah, ini juga takaran-takaran seperti ini. Kita tetap qanaah, menerima, tapi tetap berusaha bagaimana supaya kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan rezeki dari Allah, rezeki yang halal untuk kepentingan keluarga, nafkah keluarga. Wal istidadu liyaumir rahim, takwa yang keempat Sayyidina Ali, yaitu persiapan pada hari akhir. Untuk bersiapkan pada hari akhir, untuk kematian. Nah, ini kita harus berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu dan amal. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, semoga apa yang kami sampaikan sedikit ini ada manfaat dan berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wa sabbit imanana wa qulubana wa yahdina fi ma bainana sallimna fi akhirah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya yasir kulli asir yassir wa tanfa'u wasi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.